Saudara-saudara, banyak sekali orang bertanya-tanya apakah masih ada mujizat pada masa-masa seperti ini. Ketika mereka menghadapi situasi yang begitu berat, mereka merasa bahwa semuanya sudah berakhir dan tidak ada harapan lagi. Sama seperti ketika Yehezkiel dibawa oleh Tuhan ke sebuah lembah, di mana di dalam lembah itu berisi dengan tulang-tulang kering yang sudah lama orang-orang meninggal ditaruh di situ dan tidak ada harapan untuk bisa hidup kembali. Dan Tuhan membawa Yehezkiel untuk melihat dan bertanya kepada Yehezkiel. Saudara lihat dalam Yehezkiel pasal 37, dan Tuhan tanya kepada Yehezkiel, apakah bisa tulang-tulang ini hidup kembali? Yehezkiel ketika berhadapan dengan Tuhan, dia ditanya seperti itu, dia mungkin sedikit bingung. Kalau dia menjawab Tuhan bisa, padahal dalam pikiran dia secara manusia itu tidak mungkin terjadi. Tapi kalau saudara baca dalam Yehezkiel 37 ayat 3, Yehezkiel dengan bijaksana dia mengatakan, aku tidak tahu Tuhan, engkau sendiri yang mengetahui apakah semua tulang-tulang ini bisa hidup kembali. Nah, pada waktu itu Yehezkiel sedang berhadapan dengan bangsa Israel yang sudah dibuang ke tanah Babel. Dan Tuhan mengatakan kepada Yehezkiel, bangsa Israel, bangsa Yahudi pada waktu itu seperti kehilangan pengharapan. Tidak ada harapan kembali lagi untuk ke tanah perjanjian dan hidup normal seperti sedia kala. Dan Tuhan berkata kepada Yehezkiel, berfirmanlah, bernubuatlah, supaya tulang-tulang itu bisa hidup kembali. Dan Yehezkiel dengan mata kepala sendiri yang melihat penglihatan itu, di mana tulang-tulang itu tumbuh daging kembali dan mereka hidup kembali, bernafas lagi. Tuhan memberikan nafas kehidupan. Memang secara manusia kita merasa itu semua tidak ada yang mungkin terjadi, karena semua tulang dan tidak bisa menjadi manusia kembali. Kita kehilangan pengharapan. Sama seperti ketika Yesus dalam Yohanes pasal kelima, dia melihat ada seorang yang 38 tahun lumpuh di kolam Bethesda, dan orang itu berharap dia sembuh. Tapi ketika ditanya oleh Tuhan, maukah engkau sembuh? Dan dia melihat kepada Tuhan, tapi dia dalam pikiran dan hatinya merasa bahwa tidak ada yang bisa menolong dia. Memang tidak ada yang bisa menolong engkau. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Allah membangunkan dia, mengangkat dia, dan suruh dia berjalan, dan dia berjalan seperti sedia kala. Tidak berharap kepada kolam, tidak berharap kepada manusia, tapi berharap kepada Tuhan. Nah, saya tidak tahu apa yang saudara alami saat ini. Mungkin saudara mengalami sakit penyakit yang begitu dalam. Mungkin saudara mengalami penderitaan yang begitu berat. Saudara masalah ekonomi yang begitu menghantui saudara, dan saudara merasa tidak ada harapan lagi, semua sudah hilang dan aku hanya berakhir sampai sini hidupku. Tetapi kalau engkau melihat kepada Tuhan, engkau berharap kepadanya, tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa menolong engkau. Sama seperti dia menolong bangsa Israel, bangsa Yahudi kembali dari tanah Babel. Sama seperti dia menolong orang lumpuh yang 38 tahun. 38 tahun, saudara. Coba bayangkan berapa lama saudara mengalami penderitaan, berapa lama saudara berharap saudara sembuh dari penyakit, berapa lama saudara mengharap mujizat daripada Tuhan datang kepada saudara. Berharap kepada dia. Lihat, Yesus mampu untuk memulihkan hidup saudara.